Baik, perkenalkan nama saya Gabriela Jasmine Masih dengan ekronim 147 dari kelas C4. Di sini saya akan membahas materi tentang politik dalam pandangan Kristen. Yang pertama, arti dari politik. Politik merujuk pada proses pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara. Ini mencakup segala aspek yang terkait dengan organisasi, pemerintahan, dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Politik menurut pandangan Kristen yaitu positif, kritis, kreatif, dan realistis. Maksud dari positif yaitu positif terhadap politik menekankan tanggung jawab moral untuk mewujudkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Maksud dari kritis yaitu kritis terhadap politik mencerminkan sikap analitis terhadap kebijakan dan tindakan politik. Maksud dari kreatif, pendekatan kreatif dari perspektif Kristen melibatkan pencarian solusi inovatif untuk tantangan politik. Dan yang terakhir realistis, yaitu realistis mengakui kompleksitas dunia politik dan menerima bahwa terdapat kompromi yang mungkin diperlukan. Dalam pandangan Kristen, politik memiliki arti sebagai bagian dari kehidupan yang harus diatur dan dijalankan. Pandangan Kristen terhadap politik mencakup berbagai perspektif yang tercermin dalam prinsip-prinsip iman dan nilai-nilai agama. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat memberikan penjelasan lebih lengkap. Yang pertama, otoritas dan kepemimpinan. Kristen meyakini otoritas Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, otoritas politik dan pemimpin dianggap sebagai sesuatu yang diatur oleh kehendak Tuhan. Prinsip ketaatan kepada penguasa yang sah dalam Roma 13 ayat 1 seringkali ditekankan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Kristen. Yang kedua, keadilan sosial dan kasih. Konsep kasih dan keadilan sosial sangat penting dalam ajaran Kristen. Banyak Kristen memandang tanggung jawab untuk membela hak-hak kaum lemah dan mendorong keadilan dalam struktur sosial. Pemimpin Kristen dapat merangsang perubahan positif dalam masyarakat melalui kepedulian terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Yang ketiga, pemisahan gereja dan negara. Prinsip pemisahan antara urusan gereja dan negara dianggap penting oleh sebagian besar Kristen. Hal ini bermakna bahwa gereja tidak seharusnya mencampuri urusan politik langsung dan sebaliknya. Namun ada juga Kristen percaya bahwa iman mereka seharusnya mempengaruhi keputusan politik mereka. Yang keempat, pro-life dan hak asasi manusia. Banyak Kristen mengamalkan pandangan pro-life yang menekankan pentingnya melindungi hidup dari konsepsi hingga kematian alamiah. Mereka juga memperjuangkan hak asasi manusia sebagai ekstensi dari ajaran kasih dan keadilan sosial Kristen. Yang kelima, pasifisme versus kewajiban keamanan. Terdapat variasi dalam pandangan Kristen tentang keberpartisan militer. Sementara beberapa menganut pandangan pasifis yang menolak kekerasan sepenuhnya. Yang lain meyakini bahwa keamanan nasional dapat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dapat dijalankan secara adil dan etis. Dan yang terakhir, pengampunan dan kolaborasi. Prinsip pengampunan dan kolaborasi termasuk dalam ajaran Kristen. Beberapa Kristen mengusung semangat rekonsiliasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda pandangan politik untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, jadi kesimpulannya, pandangan Kristen terhadap politik sangat kompleks dan bervariasi. Beberapa Kristen dapat menjadi aktif dalam politik sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab moral, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada pelayanan langsung dan kehidupan rohania. Pemahaman ini selalu dapat berubah dan berkembang seiring waktu dan konteks sosial.